Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini kita akan belajar mengenai menghindari sifat atau akhlak tercela. Nah, sebelumnya apa sih akhlak itu? Akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Nah, jadi jika perbuatan yang timbul dari diri seseorang itu merupakan perbuatan yang baik, maka itu disebut dengan akhlak mulia. Sedangkan jika perbuatan yang timbul pada diri setiap individu itu merupakan perbuatan yang tidak baik, maka itu disebut dengan akhlak tercela. Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh akhlak tercela, yaitu riya, memamerkan ibadahnya. Jadi, orang ini ibadah tidak hanya untuk Allah, tapi melainkan untuk dipamerkan kepada orang lain melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 akhlak tercela. Yang pertama yaitu hubbu dunya, hasad, takabur, ujub, dan juga riya. Yang pertama yaitu hubbu dunya, yang berarti cinta dunia. Hubbu dunya merupakan menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit hubbu dunya atau cinta dunia ini berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan sehingga akhirat dilupakan. Nah, akhirnya jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih ciri-ciri dari hubbu dunya? Nah, ada setidaknya 5 ciri-ciri dari hubbu dunya. Yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama. Nah, orang yang hubbu dunya ini menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua yaitu menghalalkan segala cara. Orang yang hubbu dunya, mereka menghalalkan berbagai cara untuk meraih apa yang ia inginkan di dunia ini. Yang ketiga yaitu gigir. Seorang yang hubbu dunya tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Jangankan untuk sedekah, zakat yang memang wajib saja ia tidak mau. Pada puncaknya, ia akan gigir kepada dirinya sehingga ketika ia sakit, ia pun tidak mau berobat karena khawatir hartanya akan berkurang. Nah, ciri yang keempat yaitu serakah, rakus, serta tamak. Orang yang hubbu dunya, ia tidak puas dengan apa yang telah ia miliki sehingga ia akan berusaha untuk menambah terus-menerus harta yang ia miliki. Nah, yang kelima, ciri-ciri dari hubbu dunya yaitu tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Nah, orang yang hubbu dunya ini tidak mau mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Maunya yaitu nikmat-nikmat yang besar, melimpah dan banyak. Hanya itulah yang mereka inginkan. Jadi, harta-harta atau nikmat yang sedikit itu mereka abaikan dan tidak mereka syukuri. Nah, selanjutnya apa sih bahaya dari hubbu dunya? Nah, perilaku hubbu dunya ini memiliki bahaya yang besar. Jika seseorang memiliki sifat hubbu dunya, maka banyak sekali dampak buruk yang dapat menimpa dirinya. Seperti yang pertama, membuat lalai kepada Allah SWT. Nah, orang yang hubbu dunya cenderung mengejar semua yang ada di dunia sehingga ia lalai akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah seperti zakat, puasa, sedekah, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu iblis akan membolak-balikkan hatinya. Nah, jika seseorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikkan hatinya bagaikan seorang anak kecil mempermainkan bola.
Karena orang yang mabuk karena cinta dunia tidak akan sadar kecuali setelah ia mati di alam kubur. Nah, bahaya yang ketiga yaitu menimbulkan akhlak tercela lainnya. Nah, perilaku dunia ini dapat menimbulkan atau memunculkan akhlak tercela lainnya seperti rakus, tamak, bangga dan angkuh, serta pamer terhadap apa yang ia miliki. Nah, lantas gimana sih cara menghindari sifat hubu dunia itu? Nah, setidaknya ada 6 cara agar kita dapat terhindar dari sifat hubu dunia. Yang pertama yaitu mengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Nah, Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tapi umat Islam diperintahkan untuk menaklukkan dunia ini dalam genggamannya saja, bukan di dalam hatinya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Nah, cara yang kedua yaitu memperbanyak mengingat kematian. Nah, dengan kita mengingat kematian, kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hidup di dunia bisa atau dapat kita pergunakan untuk sebagai sarana untuk menabung bekal di kehidupan akhirat. Nah, cara yang ketiga yaitu qanaah. Dengan rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Nah, ciri ya atau cara menghindari sifat hubu dunia yang keempat yaitu dengan zikir. Zikir merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih keridhaan ilahi. Nah, selanjutnya ciri yang kelima yaitu sadar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah dari Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Nah, semakin tinggi jabatan, kedudukan dan semakin banyak nikmat yang diterima seseorang di dunia, maka semakin berat pula tanggung jawabnya di akhirat. Sedangkan cara menghindari sifat hubu dunia yang terakhir yaitu jangan pernah kecukupan atau kekurangan dunia. Nah, jadi jika berkecukupan, jangan sampai kecukupan kita ini menjadikan kita sombong. Dan jika kekurangan, maka jangan sampai kekurangan yang kita miliki itu membuat kita jadi kurang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sifat atau akhlak tercela yang kedua yaitu hasad atau yang dapat diartikan dengan dengki. Hasad atau dengki ini merupakan suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasad atau hasud menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepadanya. Ia juga tidak suka jika ada seseorang yang menyamai baik dalam hal prestasi maupun materi dengan dirinya. Berikutnya, apa sih bahaya dari sifat hasad ini? Nah, bahaya dari sifat hasad ini ada banyak sekali. Yang pertama, merusak amal kebaikan. Nah, seseorang yang memiliki sifat hasad, semua amal ibadahnya itu akan hangus. Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, jauhilah olehmu sifat dengki. Sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi seseorang yang memiliki sifat dengki, semua amal kebaikannya itu akan hangus layaknya api yang membakar kayu bakar. Nah, yang kedua yaitu merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak tulus. Hasad akan memunculkan rasa curiga dan juga mencurigai. Hasad pula kerap kali menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Nah, bahaya yang ketiga yaitu
tidak pernah merasa bahagia. Orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, karena hatinya selalu gelisah jika ada orang lain yang memperoleh kebahagiaan. Hatinya meronta jika orang lain mendapatkan karunia. Maunya semua kebahagiaan dan karunia Allah itu diberikan kepadanya. Nah, bahaya selanjutnya yaitu mengarah kepada perbuatan maksiat. Dengan berperilaku hasad, secara otomatis seseorang pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan negatif lainnya, seperti halnya ghibah, mengumpat, dan berdusta. Bahaya selanjutnya yaitu bisa mengarah kepada kekerasan fisik. Misalnya, ingin mencelakakan seseorang, bahkan bisa berujung pula kejahatan pembunuhan. Karena sifat hasadnya ini atau sifat dengkinya ini, seseorang dapat membunuh atau melukai orang lainnya. Nah, bahaya selanjutnya yaitu menjerumuskan pelakunya ke neraka jahanam. Nah, Allah akan memasukkan orang-orang yang memiliki sifat hasad ini ke dalam neraka jahanam. Nah, selanjutnya menyakiti hati orang lain. Nah, ini sudah jelas dan sudah pasti perilaku hasad ini akan menyakiti hati orang lain. Bahaya selanjutnya yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang bersifat hasad pasti dia akan menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti mengumpat, memfitnah dan lain sebagainya. Bahaya yang selanjutnya, orang yang berperilaku hasad hatinya akan mati. Nah, perilaku hasad ini dapat menyebabkan pelakunya tidak memahami hukum Allah dan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Nah, bahaya selanjutnya atau yang terakhir yaitu membuat dirinya hina di hadapan Allah dan juga hina di hadapan sesama manusia. Berikutnya, gimana sih cara mengobati penyakit hasad ini? Setidaknya ada 5 cara mengobati penyakit hasad. Yang pertama, senantiasa ingat akan bahaya dari hasad. Nah, kan kita tadi sudah mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan penyakit hasad ini. Nah, setelah kita mengetahui, setidaknya atau kita harus mengingat-ingat akan bahaya dari sifat hasad ini agar kita tidak atau terhindar dari penyakit hasad. Nah, cara yang kedua yaitu saling mengingatkan dan saling menasihati. Nah, jika ada teman kita yang memiliki atau berbuat hasad, selayaknya kita harus mengingatkan dan menasihatinya agar menghindari atau membuang perilaku hasad yang ada pada dirinya. Cara mengobati penyakit hasad yang ketiga yaitu bersikap realistis melihat kenyataan. Nah, jika kita melihat kenikmatan atau prestasi yang dimiliki oleh orang lain, jadi kita harus realistis bahwa mereka layak untuk atau memperoleh nikmat itu karena usaha yang sudah mereka lakukan. Cara yang keempat yaitu mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Nah, jika ada teman kita yang memiliki atau berperilaku hasad, kita harus yakin kepada pendirian kita dan jangan mudah terprovokasi sehingga kita ikut-ikutan berperilaku hasad. Sedangkan cara yang terakhir yaitu senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari bisikan setan.
Nah, karena sifat hasad ini merupakan sifat yang lahir atau timbul atas bisikan setan, selayaknya kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari bisikan setan dan juga terhindar dari penyakit hasad. Nah, akhlak atau sifat tercela yang ketiga yaitu takabur ujub. Takabur sendiri secara bahasa berarti sombong. Nah, sombong di sini merupakan berusaha menampakkan keunggulan yang ada pada dirinya. Sedangkan ujub secara bahasa yaitu kagum. Nah, maksud dari kagum ini yaitu kagum kepada diri sendiri atas segala kemampuannya. Nah, sedangkan secara istilah, ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri sendiri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan yang ia miliki. Nah, sikap ini tercermin pada rasa tinggi diri dalam bidang keilmuan, amal perbuatan maupun kesempurnaan moral. Dan di saat ia menampakkan kelebihannya kepada orang lain dengan rasa sombong, maka ia telah terjangkit penyakit takabur. Nah, oleh karena itu, sikap ujub dan takabur memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana jika sikap ujub ini atau membanggakan diri sendiri ini dirasa atau berlebihan, maka itu dapat menimbulkan perilaku takabur atau sombong. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih penyebab dari takabur dan ujub? Setidaknya ada 5 faktor penyebab dari takabur dan ujub. Yang pertama, takabur dan ujub karena kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik, dan kuat. Ia merasa bahwa fisiknya lebih kuat, lebih cantik, atau lebih tampan daripada orang lainnya. Ditambah lagi dengan suaranya yang lebih merdu. Lantas ia takabur dan merendahkan orang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor ilmu. Ujub dan takabur karena ilmu, akal dan kecerdikannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan juga urusan-urusan keduniaan. Umumnya, orang yang demikian itu merasa dan menganggap dirinya paling pintar dan merasa bahwa pendapat yang paling benar, sehingga ia tidak memperdulikan pendapat atau omongan dari orang lain. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor keturunan, yang mana artinya yaitu sombong dirinya karena ia merasa bahwa ia keturunan ningrat, bangsawan ataupun golongan yang terpandang. Nah, biasanya orang yang seperti ini menganggap bahwa dirinya yang harus dihormati dan juga dimuliakan. Ia harus diprioritaskan dalam segala hal. Ia selalu membayangkan bahwa orang yang ada di sekitarnya adalah pembantunya. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor keluarga. Takabur dan ujub karena banyak anaknya yang dapat diandalkan, banyak keponakan dan anggota lainnya yang sukses, banyak teman yang mempunyai kedudukan tinggi, dan lain sebagainya. Semuanya dibangga-banggakan secara berlebihan sampai-sampai menimbulkan sifat takabur dan ujub. Nah, faktor penyebab takabur dan ujub yang terakhir yaitu faktor harta. Seseorang sombong, takabur, dan riak dengan harta yang ia miliki, seolah-olah ia saja yang kaya raya. Ia suka bercerita dan pamer terhadap hartanya yang melimpah dan terdapat di mana-mana, termasuk ketika ia berbuat baik dengan hartanya, seperti zakat dan sedekah. Ia lakukan bukan karena Allah, tetapi karena pamer atau riya. Yang berikutnya yaitu bahaya takabur dan ujub. Nah, takabur dan ujub ini memiliki banyak bahaya atau mudarat bagi diri seseorang. Yang pertama yaitu ujub dan takabur dapat membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan yang ia miliki. Ia akan memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sendiri, dan menganggap dirinya suci serta bersih dari segala kesalahan dan dosa. Nah, bahaya yang kedua yaitu seseorang yang ujub dan takabur tidak mau belajar kepada orang lain,
sebab ia sudah merasa amat pandai. Ia tidak suka bertanya kepada siapapun juga, karena ia merasa malu dan khawatir dianggap bodoh. Bahaya yang selanjutnya, orang yang memiliki sifat ujub dan takabur, jika usahanya gagal, orang ini akan melemparkan kesalahan kepada orang lain, seperti rekan atau bawahannya. Jadi seseorang yang memiliki sifat takabur tidak mau mengakui kesalahan yang ia perbuat. Nah, bahaya yang berikutnya, takabur dan ujub dapat membatalkan pahala. Seseorang yang merasa ujub dengan amal kebaikannya, maka pahalanya akan gugur dan amalnya akan sia-sia. Karena Allah SWT tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karena Allah SWT. Kemudian bahaya yang berikutnya, ujub dan takabur dapat menyebabkan orang lain membenci pelakunya. Nah, pada umumnya orang tidak suka terhadap orang yang membanggakan diri, mengagumi diri sendiri, dan sombong. Oleh karena itu, orang yang ujub tidak akan memiliki banyak teman, bahkan ia akan dibenci meskipun luas ilmunya dan terpandang kedudukannya. Nah, bahaya yang selanjutnya yaitu memicu munculnya sifat arogansi dalam diri seseorang yang memiliki sifat takabur dan ujub. Ia akan menghina dan melecehkan orang lain yang dirasa ada di bawahnya. Nah, kemudian bahaya dari takabur dan ujub yang terakhir yaitu hilangnya rasa saling hormat dan menghormati, serta lenyapnya rasa simpati kepada orang lain dan cenderung menanamkan kebencian. Nah, yang berikutnya yaitu cara menghindari sifat takabur dan ujub. Nah, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat takabur dan ujub. Yang pertama yaitu ingat bahwa kita tetap mempunyai sisi lemah. Jadi, orang lain itu juga memiliki potensi dan kita harus menghargai potensi yang dimiliki orang lain tersebut. Ada pepatah mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi, kita tidak ada alasan untuk menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Nah, cara menghindari sifat takabur dan ujub yang nomor 2 yaitu mengingat akan murka Allah. Jadi Allah SWT tidak suka kepada orang yang memiliki sifat takabur dan ujub. Nah, dengan mengingat bahwa Allah tidak suka dengan orang yang memiliki sifat takabur dan ujub, maka selayaknya kita menghindari sifat buruk ini. Kemudian cara yang terakhir yaitu senantiasa ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah SWT dan bersifat sementara. Nah, jadi tidak ada alasan juga bagi kita untuk menyombongkan segala kelebihan atau kemampuan yang kita miliki, baik itu dari segi fisik, ilmu, keturunan, keluarga, harta, dan lain sebagainya. Nah, akhlak atau sifat tercela yang terakhir yaitu riya. Riya merupakan mengerjakan sesuatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah. Nah, orang riya ini tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian agar mendapat pujian, sanjungan, dan pengakuan dari orang lain. Nah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya ini termasuk dalam kategori syirik kecil. Nah, bentuk riya sendiri ada 2 macam, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Riya dalam niat yaitu ketika seseorang akan melakukan suatu amal, dalam batinnya telah ada keinginan atau tujuan selain mencari ridho Allah. Sedangkan riya dalam perbuatan merupakan ketika seseorang melakukan sebuah amal atau ibadah, ia berharap mendapat perhatian dari orang lain. Bahaya riya. Riya sendiri memiliki banyak bahaya atau kemudaratan. Yang pertama, riya atau seseorang yang memiliki sifat riya akan merasa hampa
dan kecewa dalam hatinya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Bahaya yang kedua yaitu muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan sebelum mendapat pujian dari orang lain. Yang ketiga, muncul sikap keberpura-puraan. Nah, seseorang yang memiliki penyakit riya, perbuatannya tidak didasari oleh keinginan hatinya, melainkan semata-mata hanya sandiwara demi meraih pujian atau perhatian dari orang lain. Yang keempat, yaitu riya dapat menyebabkan penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Bahaya yang terakhir, riya dapat menimbulkan pertengkaran apabila sifat ini atau orang tersebut terus mengungkit-ungkit kebaikan yang ia lakukan terhadap orang lain. Berikutnya yaitu cara mencegah penyakit riya. Nah, penyakit riya ini dapat kita cegah dengan beberapa cara, seperti memfokuskan niat ibadah. Nah, kita harus memfokuskan niat kita saat beribadah hanya karena Allah SWT. Cara yang kedua yaitu hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah. Cara yang ketiga yaitu saling nasihat dan menasehati dengan sesama jika di antara kita ada yang berperilaku riya. Cara yang keempat yaitu membiasakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik itu besar maupun kecil. Nah, cara mencegah penyakit riya yang kelima yaitu melakukan ibadah dengan khusyuk, baik di tempat ramai maupun di tempat yang sunyi. Dan yang terakhir, cara mencegah penyakit riya yaitu dengan berzikir kepada Allah dan selalu meminta perlindungan agar kita dijauhkan dari sifat riya. Nah, demikian tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai menghindari sifat tercela. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.